Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan belajar sorob kita pada les berikut ini. Kita akan bacain ya metode-metode dari buku ini. Jadi buku ini disebut ya metode sebarkan, nama bukunya. Semangat belajar dan menyenangkan. Jadi mudah-mudahan dengan buku ini kita belajarnya semangat dan menyenangkan. Ya. Bagaimana itu katanya? Ya. Jadi harapan penulis buku ini katanya semoga belajar buku ini ya bagi siswa tidak ada hal-hal yang membuat mereka sulit, senang ya. Senang ya. Ya, makanya tadi yang pertama kita sampaikan siswanya harus ikhlas. Ikhlaskan niatnya karena Allah. Kalau kita ikhlas niatnya, insya Allah serius. Kalau udah serius, apapun yang sulit jadi mudah. Matematika misalnya, itu kan berat kan? Berat matematika itu. Tapi bagi orang yang serius, maka nggak ada yang sulit. Tapi kalau nggak serius nggak bisa. Baik, alur pembelajaran metode sebarkan. Yang pertama di buku ini kita akan berbicara tentang pengenalan atau definisi. Pengenalan atau definisi. Definisi itu apa? Siapa yang tahu definisi itu apa? Definisi. Tujuan dalam hidup kurang efektif. Kan. Yang lain. Definisi adalah apa? Mana apa kita? Spidol tadi. Tadi ada di sini spidolnya. Ada nampak spidol? Tadi di sini ada spidol. Ya tuh enggak? Tadi setelah Ustadz siapa yang masuk? Gurunya? Ihsan Penjas. Ya. Atau mungkin terbawa beliau spidolnya. Nggak ada di sini ya? Nggak ada tadi yang mama main kan? Nggak ada ya? Kalau belajar sorob ini harus ada papan tulis, ada spidol. Kalau nggak bisa kita belajar. Apanya? Pulang belum. 11 lewat berapa? 55. Baik. Tadi kata buku ini alur atau tahapan-tahapan dalam belajar. Katanya kita harus mengenal atau tahu definisi. Definisi itu adalah pengertian. Misal apa ya? Apa namanya ya? Apa ini gitu kan? Penghapus. Di dalam benak kita penghapus itu adalah alat untuk menghapus papan tulis. Itulah definisi.
Itu definisi namanya itu. Kita tahu namanya penghapus. Penghapus adalah alat untuk menghapus papan tulis. Tuh contoh. Itu definisi namanya. Apalagi? Buku misalnya. Apa ini? Buku. Buku itu apa? Buku itu apa? Yang berisi tulisan-tulisan kata demi kata. Kata itu adalah rangkaian daripada huruf demi huruf. Menjadi kata, menjadilah kalimat yang sempurna. Itu namanya buku kira-kira. Itulah definisi. Definisi itu adalah benda yang kita mengetahuinya. Benda itu apa? Dengan kita mengetahui definisinya, tahulah kita benda itu apa. Iya, benda hidup, benda mati. Iya. Tapi kita belum ada buku. Makanya cepat ambil bukunya, biar nanti kita belajar isinya. Kita masih mengenal dulu nih, pengenalan dari isi buku ini. Berikutnya lagi Ustaz menyampaikan ini ya di buku ini. Aplikasi dari teori. Jadi nanti di buku ini nanti kita akan belajar tentang misalnya nanti ada fi'il madhi. Ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, ya kan? Itu nanti adalah teori-teori. Misalnya fa'ala, yaf'ulu, if'al, kan? Itu kan teori. Bagaimana mengaplikasikannya, menerapkannya? Kita menerapkannya, mencocokkannya dengan kata-kata yang sejenis. Begitu ya. Jadi kalau kamu nggak serius nanti nggak tahu nanti ini. Nanti apalagi ada latihan-latihan. Nanti kamu akan diberikan beban berupa latihan agar kamu bisa menyusunnya gitu kan, menjawabnya ya. Dan yang berguna untuk apa? Untuk menguji kemampuan kamu terhadap pengetahuan yang tadi disampaikan. Misalnya tadi fi'il madhi, fa'ala misalnya, kamu dipraktekkan, diuji hasil pemahamannya. Kalau udah betul jawabannya, maka belajarnya udah sukses. Begitu. Baik, nanti kita ada buku, insyaallah kita belajar lebih dalam lagi. Untuk hari ini kamu cuma mendengar saja. Dengar baik-baik ya. Nanti kalau ada bukunya di halaman 3 itu. Tapi manalah spidolnya nih ya. Spidolnya nggak pula ini. Kemana pergi spidolnya? Ya, coba jangan apa ya. Coba dengarkan. Nanti kamu akan di halaman 3 nanti akan membaca di situ ada al-kalimah, ada kata. Dalam bahasa Indonesia katanya kalimah dapat diterjemahkan dengan arti kata dan layaknya dalam bahasa kita.
di mana sebuah kata tersusun dari huruf-huruf abjad. Maka suatu kalimah dalam bahasa Arab pun tersusun dari huruf-huruf hijaiyah.